Hai Prigosip, aku sapa-sapa dulu ya. Mana Lucy Wiryono? Coba Neng Lucy, aku sudah kirim invitation ke kamu. Guys, hari ini kita hadir kakak kemarin kurang segar. Yes, ya. Kemarin kurang segar. Coba kita lihat. Yes. Kok putihan kak, aku lebih suka kulit kakak coklat. No, it's because of the lights, lampunya. And then di depan muka aku itu, mama masuk, aku udah kirim send langsung invitation buat kamu. Cus. Hari ini guys, kita akan ngobrol-ngobrol. Aku sapa dulu kalian. Diandra, good morning. By the way, aku janji perfume aku hari ini aku umumkan di tempat sebelah ya. Jumpa bisa kali, boleh nanti ya. Kita akan berjumpa hopefully nanti kalau misalnya kita udah ngebangun penonton kita. Thank you yang udah kasih gift penonton kita. I would love to have a coffee, ngobrol, kumpul sama kalian. Kak Mel maju ajua. Hai Hidar, maju ajua juga. Erna, good morning. Aku sapa-sapa dulu, aku absen dulu kalian. ML pagi, yuk. Sambil nungguin Lucy Wiryono ya. Baju cantik sekali. Aku berdiri ya guys. Andreas, hi good morning. Ini tuh baju aku, ini adalah daster aku. Daster yang aku beli di Bali ya. Tapi lucu ya dasternya kan. Agak turun-turun bahu gimana gitu ya kan. Centil gitu. Hai Pekalongan, good morning. Guys, kalian ngapain pagi ini? Udah pada sarapan belum? Aku masih intermittent fasting. Jadi aku minum kopi no sugar karena biasanya udah mulai lapar karena dari malam tuh jam 7 terakhir makan. I'm hungry. Lapar banget tapi harus ditahan, nanti jam 10 baru aku buka break intermittent fastingnya. Mana sih Lucy Cengah? Jangan-jangan dia, aku udah ngirim ke dia. Mana sih Lucy? Ma, where are you? Mana sih Lucy? Guys, kalau kalian lihat ada invitation dari Lucy, kasih tahu aku ya guys. Kok dia belum masuk sih guys? Aku udah standby loh jam 8. Yuk. Oke, mana Jason Statham? Dia sudah berangkat kerja pagi hari guys. 6.30 dia udah berangkat. Hai Purwokerto, good morning. ML pagi-pagi. Yes, abis duvet langsung lanjut ya kan di Maria dong. Karena kita nemenin kalian untuk berangkat. Ini kalian dengerin di mana sih? Coba kasih tahu. Yours, diet intermittent fasting ngaruh nggak? Aku ngaruh banget. Kalau buat aku, it's not only diet. For me, it's already lifestyle. Jadi emang hampir tiap hari nggak boleh pakai madu juga. Pokoknya hanya kopi aja. Aku di kantor. Boleh dong absen dulu. Kalian lagi ada di mana ya? Lato. Hi, good morning. Sambil treadmill kak. Good, very good. Kak berat badan berapa? Udah. Gue udah pusing dengan berat badan gue. Udah berbulan-bulan berat badan gue nggak turun-turun. Segitu-segitu aja. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kata dokter gizi aku, dokter Feni, nggak usah stres dengan si berat badan, dengan angka-angka. Makin lo stres, makin lo biasanya nggak bisa untuk achieve target lo. Jadi relax, santai aja. Oke, Pancoran hadir. Good morning Pancoran. Aku tuh nunggu Lucy. Kok Lucy dihubungin? Aku lagi di rumah kak, lagi beres-beres. Good, I love beres-beres. I love tidying up my room. Kayak hari ini aku hari ini kegiatannya gak terlalu padat. Jadi aku hari ini akan beberes. I love beres-beres rumah. Terutama kalau apartemen kan kayak gini. My apartemen kan gak terlalu besar. Kalau rumah kan lebih gede pasti. Tapi menurut gue guys, setelah gue jadi emak-emak, beberes rumah itu adalah salah satu kegiatan yang menurut gue it's soothing your mind. Setuju gak? Banyuwangi hadir. Hai, good morning Banyuwangi. Horas Tante Mel. Hai Pak De Super. Malang, hai. Kalimantan Tengah sambil kerja. Ada yang di Bali nggak? Aku bulan depan mau ke Bali. Kalau misalnya di Bali kita bisa jumpa ya guys. Ampera hadir. Morning Kamel. Bandung hadir. Hai, good morning Bandung. Oke, aku masih nungguin Lucy. Hai Kamel. Wait up. Yuk, aku di Eco Park Ancol pernah ketemu dan foto nggak semua. Thank you very much. Aku senang kalau di Eco Park tuh suka jalan-jalan, suka jalan pagi. Oh, I love it. Karena biasanya, terutama kalau lagi nggak panas banget ya. Kalau lagi panas banget sih matang gitu nah. Tapi kalau lagi nggak panas banget, gue tuh kalau di Eco Park suka jumpa sama segerombolan tim jalan pagi, emak-emak. Ini bukan emak-emak ya, oma-oma ya, sama opa-opa.
Jadi mereka tuh jalan pagi, kayaknya ada komunitasnya, grupnya gitu. Mereka jalan semangat, terus mereka bisa gini, hai, aku suka nonton podcast kamu. Bo, oma, bo, nonton podcast Eke, coba nonton. Aku gini, nonton yang mana oma? Semoga memberkati dan memberikan inspirasi ya gitu. Gue takut gue lagi ngomong apose ya kan, ada oma-oma. Terus ada opa-opa, mereka tuh janjian kayak suami istri gitu, couple-couple. Itu grup jalan di Eco Park, kayaknya hampir tiap pagi deh, hebat. Seneng deh, sampai gue kemarin gue izin, gue minta storyin ya. Gue bilang I want to be like all of you. Nanti kalau gue udah tambah usianya, pengen punya komunitas rajin olahraga, suami istri, dan tetap harus bergerak. Hebat oma opa itu. Coba kalau lihat di Eco Park lagi jalan, mereka jalan aja gitu pagi jalan. Tuh kan ada suara-suara burung tuh guys ya kan di Eco Park. And then terus udah gitu apa namanya, kalau lagi pas nggak panas juga itu udaranya enak sih menurut gue. Duh, I wanna go back to Eco Park. Tapi harus effort sih kalau pagi-pagi ya. Harus bangunnya lebih pagi. Mana sih Lucy sih? Di mana? Coba guys kalian lihat guys. Ngopi dulu ya guys. Invite guest Iwet Ramadan. Gue invite aja, biarin. Gue invite aja. Biarin daripada gue nggak ada. Good morning. Ngapain invite ku? Biar apa? Bo, baju gue udahlah segini. Coba lo lihat gue pagi-pagi. Gue Biar apa tadi? Ya, terus udah gitu gue bingung deh. Si Lucy mana sih? Gila, baru hari kedua sampai pecah nih ML. Gila. Katanya mau bangun viewers. Aduh capek. Terus stand up di pundak gue. Lihat udah gue highlighter pundak gue. Biar nambah penonton cenah. Mana sih? Gilda Desai, gue tinggalkan sendirian. Kalau partner ya, Nek. Gak ada capek-capek lu ya. Renget aja ini ntar. Istirahat ya nih. Gue mau mandi sambil dengerin lo siaran, boleh nggak? Gue tuh mau ke kantor. Nek, gue juga suka gitu loh. Handphone gue hidupin kan. Gue biarin aja kan. Kan kalau gitu ya. Gue biarin. Terus gue mandi cenah. Kadang juga gue tuh nggak dengerin ya. Lu ngomong apa, kan airnya berisik ya, Bo gitu. Kan gue kan kalau kamar mandi gue kan 12 meter ya, Bo. Jadi kan handphone gue luar gitu jauh kan. Gue lagi set gitu ya kan. Terus anak gue si Karit suka ngomel, Bo. Kata gini. Aduh. Apa sih mami denger? Kata gini. Dua om ini kata gini. Jadi dia punya fans deh, Nek. Gue kemarin bahas sama si Cabi. Gue kata gini, nih ya, cuma orang-orang yang tinggal di pinggiran yang bisa punya pengalaman cerita Abang Duku. Nggak ada orang yang tinggal di Menteng, di Kebayoran, di Senopati punya cerita pengalaman Abang Duku. Duku atas ya, Nek. Kalau orang di Jakarta, kalau Bekasi duku bawah, ya kan? Goyang. Trauma say. Mulai sejak saat itu gue gak mau makan duku. Si Lucy, Wet gimana sih, Wet? Lucy katanya udah ngirim gue. Mana sih, Wet? Aduh, lu lihat. Pusing banget. Kan kalau TikTok tuh kan gue nggak mau nyari-nyari. Yang penting gue lihat di kamera gue cantik. Nggak gitu. Lu mesti perhatiin ke bawah. Lucy, lu ketik dulu halo gitu. Udah. Tuh. Udah jadi ya. Jadi komal. Ala lapingkan mambo di pinggir jalan. Ala lapingkan mambo kasih challenge. Ini parah banget. Kayak Kenapa Duku? Panggil si Dev. Mana Dev? Panggil Dev. Mana invite Dev? Ya Allah, tolong. Ini kita sekarang berempat aja gimana? apa? Enggak, bentar. Tadi topiknya itu, gue kan masuk di tengah-tengah karena tadi masih nyetir. Ya. Jadi topiknya tadi, Dev tuh jadi ani-ani. Aku hanya menangkap buntutnya. Jadi aku nggak paham. Biasa anang-anang, say. Bo, dia parah banget, Bo. Menurut gue, Lus. Ini ya, emang duet kita nih ya. Kalau di gue, Melaninya tuh Dave. Bo, serut banget. Iya. Serut, Bo. Bener deh. Setuju gue. Kan kalau kan menjual kepintaran ya kan. Otak, the brand gitu ya kan. Kalau ala-ala MC tuh, aku bukan si lucu ya. Aku product knowledge apal semua gitu kan. Klien gitu cenah. Dek gue malu dulu. Dek gue.
siaran Har- budek sama lo. Ih kan emang Iwet tuh kan serin gitu loh anaknya ya kan, coba dong lihat konten-kontennya kan tuh inspirational, makanya gue bilang sama lu kan Mel gitu, Bo kalau lo harap gue kayak Iwet gue nggak bisa gue. Gak usah Jangan lu. lu. Jangan kayak Iwet. Jangan. Asal tahu ya penonton ya, asal tahu ya. Gue itu siaran sama dia 5 tahun. Tekanan batin. Jangan lo pikir. Kenapa bukannya harusnya bikin tambah damai, serin gimana gitu? Gue justru mikir ya, kok bisa Lucy tahan sama Melanie ya? Bedak di mana-mana. Ya tisu. Lu kan tahu kan, Lus? Iya. Kalau dia siaran, Ngerti. Kertas minyak. Kertas minyak. Kok bisa Lucy tahan? Iya. Ya, gimana Tapi kan dong, lu Wet? sih dapat bonus suami dari gue. Lu mau dapet Wet bonus suami dari gue. Udah ya, Bo. Lu siaran berdua boleh nggak? Ini makin kesini makin nggak bener. Bye, have a good Bye. Bye. Ini gimana ya Iya. caranya ya? Ya. Dadah. Bye guys. Good morning, kita akan pagi-pagi yuk. Hai. Lu kemana sih, Nek? Gue udah live duluan, katanya kita suruh live. Jadi ternyata bisa langsung join aja ya sekarang. Oke, baiklah. Kalau Bentar. begitu, Jadi lu tadi live. Udin katanya kemarin bilangnya harus live dulu sendiri. Terus udah gitu kan gue ngirim ke lo dong. Tadi kita WhatsApp kan. Iya, Terus udah gitu, mana nih? Akhirnya gue tutup lagi. Scroll daripada gue ditanyain MotoGP mulu. Entah kenapa ya kak gitu. Tiap kali gue live langsung, Mbak Lucy, lu kamar ini gimana? Oh ini siapa? Aduh, aku udah bilang Kalau lo bukan berkali-kali. MotoGP lu. Asli, ya Allah. Masih mending kalau lo ditanyakan sesuatu yang berhubungan dengan knowledge lu setiap lo live. Lah gua, saban gua baru nge-live, baru penontonnya 100. Kak, lu namanya kapan nikah? Bodo amat. Emang urusan situ pagar Gua bagus. juga Luna, Iya lu makanya. tanya dong. Ya Walaupun- Allah. Kalaupun gua tahu kan gua nggak mungkin nge-spill sama kalian dong, guys. It's not my place, cenah, ya kan? MB. Jadi gimana? Hari ini kamu tampak sekali berbeda loh hari ini. Iya. Buka sedikit bahunya, nggak apa-apa biar orang lihat aja, betul, ya kan? Pagi, tetap pakai daster, tapi pundak di highlighter. Oh tuh, ini tips. Tadi soalnya pas gue live, kan gue nanya dong gitu, biasanya ngapain sih jam-jam segini? Apakah udah nyampe kantor atau lagi ngapain kegiatannya sebenarnya? Nah terus udah gitu, ada juga yang bilang, ya kan aku ibu rumah tangga, jadi aku lagi beres-beres rumah. Ide ini bagus banget kayak Melanie. Iya. Pakai daster boleh, tapi pundak dibuka sedikit, kasih highlighter, ya dong? Tapi bahaya, kalau masih ada suami belum berangkat, yang ada lu bukan beberes rumah, lu yang diberesin malah lu. Bahaya, say. Ya kan? Say udah nggak ada, say. Takutnya bunting mendadak tuh agak suka di luar dari plan gitu. Iya nggak sih, ibu-ibu? Tapi kenapa ya? Kan banyak banget ibu-ibu yang udah menikah, udah punya suami, ya dong. Tapi giliran, aduh, jangan aku hamil tuh takut loh. Kalau dulu bisa belum nikah gitu loh, hamil takut loh orang nggak ada suaminya gitu kan. Ya. Sekarang juga ibu-ibu takut juga Mel. Nambah anak tuh kayak, Karena ibu-ibu yang menurut gue kan nurunin berat badan tuh bukan hal yang mudah ya. aduh, Bener gak sih? Oh, mamis right asli, here. asli. Nurunin Lucy aja yang notabene Lucy tuh waktu muda tuh, waktu gadisnya tuh kecil banget. Tetep dong, lu put weight a little bit dong dengan lu produce two kids, right mom? Gitu loh. Apalagi 25 yang kilo. udah, iya kan, udah ada orang-orang kayak gue yang memang dari kecil itu ibaratnya nggak usah kita makan banyak gitu loh, Lus. Kita napas terlalu gede buka hidung aja 5 kilo, say. Bener ya? Iya kan? Iya, benar. Jadi susah banget gitu loh untuk buat kita tuh nurunin berat badan. Dan yang lucu, pas mami-mami lagi cantik-cantiknya, mulai nge-gym, badannya mulai rapi, tiba-tiba buntiang aja. Iya benar. Tiba-tiba kenapa jadi dihamilin lagi gitu kan gitu. Tapi iya sebenarnya ada masanya gitu ya kalau misalnya pas kita udah nikah, udah punya anak-anak udah mulai gede, udah mulai balik lagi ngurusin badan gitu kan. Mel lagi menikmati nih sebetulnya. Sedikit beban terangkat menjadi seorang ibu, sebagai seorang parent gitu kan. Tapi kalau hamil lagi mah ya Allah, mulai lagi deh nih. Yang lucu ya mah, gue kemarin ngeliat, gue sih gak kenal ya, tapi gue liat di Instagram karena di feed gue tuh suka keluar dia lagi olahraga. Istrinya ada pemain film yang Dono Kasino Indro, siapa Bo? Dia 43 tahun, tiba-tiba hamil. Aduh siapa sih? Lakinya tuh aktor. Apa sih guys? Istrinya usia 43 tiba-tiba hamil. Padahal istri itu lagi lifting weight, lagi angkat beban, badannya bagus. Wow. Tapi mana? Yes. Abiman, oh gitu. Inong, Iya. Inong. Kalau gue kan Inang ya, say.
Inang-inang. Gembur. Oh, Iya. dia 43 dan dia hamil. 43 tahun. Ih, kapan-kapan ya kalau misalnya ini, lo kenal gak sih Inong itu, Bo? Enggak Eh, kenal. kalau misalnya kenal, gue tuh pengen deh, pengen ngobrol, pengen pengen tanya apa rasanya gitu. Karena even kita kayak hamil di usia 38, 37, itu kan ada anxiousnya ya, Lus. Asli. Iya Dulu dong. tuh soalnya kan ya kalau perempuan itu di atas umur katanya 35 sampai 40 tuh udah beresiko sebetulnya katanya gitu. Udah gitu kalau gue sih mikirnya bukan resikonya ya. Ntar giliran anaknya masih kecil kita udah tua. Iya, tapi hebat loh menurut gue, maksudnya di usia 43 tahun berani dengan itu kan berkat Tuhan ya, Ya, diberikan kepercayaan lagi, terus ibaratnya udah ngerapiin badan, karena untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan anak banyak ya, untuk ngerapiin badan tuh bukan hal perkara yang mudah, we put bukan. effort, ya nggak sih gitu loh. Terus lagi begitu-begitunya kan lo nggak bisa, kalau hamil tuh gini, Bo, lo bisa kayak oke, gue hamil kali ini gue udah tahu nih gue tidak akan makan karbo terlalu banyak, gue akan atur Ya. makannya gitu. Tapi kadang-kadang bener gak sih lo di awal kehamilan itu hormonan-hormonan banget, Banget. iya kan? Aduh, banget. Dan udah gitu, apalagi kalau jarak anak lo tuh yang anak pertama, kedua, ketiga tuh jauh gitu. Misalnya lo udah pada gede-gede terus tiba-tiba lo kebobolan. Aduh, itu pusing banget sih Mel. Bener, Ya nggak? bener. Nah, Itu pusing. pagi ini kita tuh pengen ngobrol. Sebenarnya tadi gue kepikiran adalah what's your struggle being a mom. Cuma kan gue tuh, ya kan, it's a big thing gitu loh. Apalagi dengan adanya Instagram kayak kemarin gue bilang, ngelihat misalnya contoh deh gitu yang pernah gue podcast bareng Mami Jen, Super Mom, Jennifer Bahdim gitu. Iya. Kadang tuh mungkin for some mom gitu, kita ngerasa aduh gue tuh I'm not as strong as Super Mom Jennifer Bahdim misalnya. Bisa semuanya sendiri gitu ya. Right. Atau gue tidak se-fun, sama anak-anak tuh serelax itu misalnya seperti Supermom juga, let's say Nikita Willy Ya. gitu. Ya kan? Benar. We keep comparing ourselves, our motherhood to other mom gitu. Benar. Iya banget. Jadi ya sebenarnya, nah ini sebenarnya sih ini topiknya nggak buat cewek-cewek aja, enggak. Tapi justru sebenarnya kalau yang laki-laki dengerin itu tuh bisa jadi insight yang bagus banget. Jadi gini, kayak aku boleh jujur nggak di sini? Jadi ya, Mak, ini tuh bukan sebelum Jennifer Bahdim era, aku merasa insecure dengan Andin penyanyi, Kak. Yes. Jadi dia itu kan kalau dia di Instagram sih waktu itu kan belum TikTok belum happening lah gitu. Ya. Gue follow gitu. Pertama dia tuh kan kalau makan bersih banget ya buat anaknya, ini konsep ina itu. Terus udah gitu di saat gue melihat itu, mohon maaf ya Andin ya Allah, padahal dia rumahnya deketan sama gue, cuman akhirnya gue kayaknya aku diemin dulu deh gitu, because I don't feel good about myself karena ternyata kok gue nggak tahu ini ya, oh emang harusnya anak tuh harusnya gini ya, harusnya dia tuh yang self winning ya, harusnya dia ini ya gitu. Jadi ribet banget, padahal jadi seorang ibu aja sebenarnya lu buat ngurusin diri lo sendiri aja karena prioritasnya anak, ngurusin diri lo sendiri aja udah nggak bisa, Mel. Nah jadi akhirnya aku mute Andin di social media karena kayak gue nggak ngerti deh. Wait, 1 second. It's actually a big thing loh. Untuk bisa mute seseorang di social media, bukan karena kita sebel ya guys. Ini butuh penjelasan. Bukan. Jadi gini, aku tuh juga baru memahami gitu. Tadinya kan pas kita tahu ada fitur mute, block, apa kalau block mau emang keterlaluan gitu ya, misalnya. Atau misalnya pun unfollow gitu. Menurut aku bukan berarti kita sebel sama orangnya, tapi karena nge-trigger sebuah pikiran di kita yang jadi nggak enak gitu buat kitanya sendiri gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Dia tuh tetap menjadi sosok yang inspirational dan baik-baik aja gitu orang-orang ini. Tapi kalau emang itu membuat lo nggak tenang, nggak nyaman dan merasa tidak baik, lo nggak ngerasa cukup gitu diri lo. Elunya ya, bukan dia. Iya. It's not your fault gitu, bukan salah dia, gua jadi pikiran gua yang gua nggak suka gitu, jadi mendingan gua nggak lihat gitu sebenarnya, Mel. Jadi bukan cuman di sosial media, termasuk kayak kalau lo ketemu sama ibu-ibu lain. Nah ibu-ibu lain tuh kan suka gini, aduh anak aku tuh gini loh gitu. Misalnya nih contoh, Mel, kan suka ada WhatsApp grup tuh di sekolah, ya nggak sih? Nah terus udah gitu biasanya, aduh anak aku kok panas ya. Biasanya ibu-ibu suka curhat tuh, mau WhatsApp grup sekolah, mau keluarga, mau apa. Biasanya ada satu orang ibu yang udah kayak dokter. Bentar, gejalanya apa? Ada merah-merah atau enggak? Meler atau enggak? Ini atau enggak? Gila, agak usah ke dokter. Lu ngomong sama dia, itu udah kayak ke dokter spesialis anak. Sementara gue itu
Lus, mungkin dia Apa? kerja di Halodoc. Mungkin. Jangan-jangan dia admin Halodoc. Karena gue aja, Iya. gue nggak tahu banyak loh tentang ini gitu. Atau misalnya dia excel banget pengetahuannya tentang pelajaran anak-anak di sekolah. Nah, Iya. jadi kadang memang bukan hanya di sosial media, Kak, gitu. Jadi lo kalau misalnya udah mulai pikiran lo, I'm not really a good mom, jangan-jangan sebenarnya lo kebanyakan dapat ya itu ya gitu, ngebandingin diri lo sama ibu-ibu yang lain. Iya, Gitu iya. sih. Setuju sih gue. Misalnya gini, ini kita specifically mungkin lagi ngobrol karena gue sama Lucy perempuan ngomongin mami. Tapi for all the men out there yang lagi nonton, ini struggle kita for being parents. Iya nggak sih? Anak itu saat lahir kita dikarunia anak, of course it's a blessing. Tapi kan mereka tidak datang dengan buku instruksi ya, say. Suami gue Tyson si botak itu hobi baca buku, doing research on social media, on YouTube or anything, which is good. Bagaimana membesarkan anak ini ono. Tapi gue bilang sama Tyson, Dad, boleh baca buku, boleh cari sumber, tapi at the end of the day, you gotta follow your intuition juga as a parent. Jadi kalau gue tuh sama anak-anak ya Lus, karena menurut gue tiap anak itu tiap parenting berbeda-beda, right? Dan kita sebagai yang sedarah tuh menurut gue kita dikasih intuisi apa yang terbaik. Of course sama anak-anak tuh harus kayak main what's the kite? Layangan. Tarik ulur, ya dong. Lu gak bisa terlalu disiplin, keras, mereka juga cabut. Lo terlalu ulur, terlalu santai juga, mereka akhirnya kebablasan gitu. Jadi emang bener-bener, kalau for me, parenting is combination between what I do on my research, what gue cari di buku, sama apa yang ada di hati gue gitu. Iya benar. Instingnya apa gitu, insting lo sebagai ibu. Benar. Ya Dan kan? as much as kita mikir bahwa gila ya, kita tuh harus ngajarin anak A dan Z, walaupun it sounds very cliche, tapi seriously, gue sih ngerasanya bahwa anak-anak itu, kehadiran mereka, justru mereka yang ngajarin kita banyak hal. Banget. Tapi Melanie itu bijaksana banget loh. Selain ngomongnya bahasa Inggris mulu sekarang. Isbul gitu loh. Isbul. Istri bule, ya kan gitu. Jadi kalau kamu baru anak apa-apa. Apa pada saat kedua putri lo ini lahir, apa yang benar-benar kan maksudnya gini, waktu zaman kita 30-an kan as if we knew everything, benar gak sih Mo? Paling tahu gitu loh. Tapi pada saat tiba-tiba Tuhan kasih, nggak tiba-tiba maksudnya pas saat Tuhan percayakan dua putri ini sama lo, apa yang pemahaman baru apa yang lo tuh belajar dari kehadiran anak-anak? Yang paling dua anak ini karakternya beda-beda. Karakternya beda-beda. Terus ternyata juga salah satu tau nggak yang gue baru sadar banget Mel, kalau kita jadi orang tua, biasanya ibu-ibu nih, satu hal SOP paling awal yang paling atas nih, kalau ada petunjuk bukunya gitu, instruksi adalah jangan jadi kayak ibu gue waktu ngegedein gue, ya nggak? Bener nggak? Ya. Ini itu apa yang kita nggak suka dari mak kita zaman dulu jangan dilakuin ke anak kita gitu ya. Dan kita struggle banget untuk jangan jadi kayak emak gue. Pokoknya pasti itu gitu kan. Tapi begitu gue sadar, wah semakin gue menanamkan itu, jangan kayak emak gue, jangan kayak emak gue, jangan kayak emak gue jadi kayak emak gue. Ya kan? Makin lu nggak pengen jadi emak lo, gue sampai ada momen-momen lu, misalnya gue lagi ngomel sama si Chloe, gue kan di rumah tuh bilingual of course ya, hari ini semua bilingual. Tapi kalau gue udah marah banget, keluarlah bahasa Medan gue. Kau jangan bikin mami ngamuk ya. Ya sebentar lagi kau nggak mandi, lihat kau ya. Udah begitu. Waktu the moment buat kau jangan bikin mami ngamuk ya. Gue angkat jari sambil mata gue motot-motot. Terus gue tiba-tiba kayak ngeliat di kaca refleksi. Anjir, gue ngeliat nyokap gue Lus. Ya kan, bener kan? Makanya ternyata, jadi ada satu buku yang gue baca Mel gitu. Itu sebenarnya tidak berlaku hanya untuk parenting aja. Ini buat semuanya ya gitu di kehidupan kita juga. Jadi what you resist, persist. Jadi apa yang lu nggak mau, dia akan tetap ada di situ dan makin kuat. Jadi jangan dilawan. Ini sama kayak jodoh ya, Say. Iya kan? Gue nggak mau jijik banget tuh cowok. Dapet. Jijik nafsu. Jijik terakhir beranak juga dari dia. Ya. Nah, tapi bener.
Itu Iya, dia. iya, iya. Jadi yang gue pelajari itu yang pelajaran yang paling penting banget gitu. Jadi nggak usah, oh gue pengen jadi ibu yang begini, aku pengen jadi ibu yang hadir, aku pengen jadi ibu yang bisa semua, aku pengen jadi ini gitu. Kadang emang jalanin aja gitu. Karena lu nggak tahu juga loh karakter si anak-anak ini beda. Mereka itu Iya. kadang kita ngelihatnya mereka hanya sebagai anak-anak kecil-kecil yang cimit-cimit yang bisa kita bentuk gitu. Padahal mereka tuh manusia yang karakternya juga beda-beda. Lu tiap hari ketemu nih keluar rumah, mau kerja, Iya. mau apa segala macam tuh ketemu orang yang berbeda-beda. Ih, anak lu juga sama. Kebetulan aja brojolnya dari situ. Iya, Ya benar. kan? Jadi Dan makanya harus banyak apa ya Mel, nggak harus fluid gitu kalau handle fluid. anak-anak menurut aku. Right. Dan even ya, Bo, kita udah misalnya kita punya 3 anak deh. Ketiga anak ini aja approaching-nya udah harus beda-beda. Bener nggak? Iya, banget. Gini, Jadi, parenting di awal kan lu kita of course anak pertama tuh kita kan ibaratnya coba-coba, bukan coba-coba, maksudnya kayak lu nabrak sini lu coba lagi iya, sini ya iya, dong. iya, iya, Even iya. MC lu tuh belum ada guidance, belum ada rundown-nya. Anak kedua lu udah mulai tahu dong dari mulai beranaknya. Misalnya lu sesar lu udah tahu oh modelan begini nih, sakitnya berapa bulan. Terus kalau normal lo tahu nih ntar step-stepnya kayak gini. Terus udah pas nyusuin tuh kan juga it's a big thing ya, Bo. Dari kita kecil, ini mohon maaf ya para lelaki ya. Hello, ini bukan menyusui ayahnya, menyusui anaknya cenah ya. Gini, tapi it's amazing how God creates our, you know, ya, part of our. Itu kan maksudnya gini, kalau sama lelaki kan, Lus, ini bukan jorok ya. Itu kan different sense ya. iyalah. Lu mikir gini ya, Nek. Ya pokoknya kan namanya PD, you know PD. Ya, bentuknya kan namanya juga kan itu kan nyusuin sama ya, Nek, gitu ya. Tapi kok bisalah dilalah beda rasanya. Ya beda, apalagi kalau bayi baru lahir kan Kak, lidahnya tajam bener kayak duh. Kayak Ya ditancap kan? paku, cenah sakit Aduh ini sakit banget. Jadi emang sebenarnya gini sih, kalau menurut aku ya parenting itu memang, tapi kadang-kadang ya nggak semua orang, nggak semua laki-laki tuh kayak Tyson juga, nggak semua suami kayak Afid juga gitu ya. Misalnya mau hands on gitu kan, karena emang udah menurut gue gini. Yang suka bikin ibu-ibu ribet kadang bukan membandingkan sama sesama ibu-ibu juga, tapi sama pikirannya sendiri sih Mel. Misalnya nih gitu, kita udah capek nih gitu kan, udah baru ngelahirin segala macem, terus ngurusin anak segala macam, terus misalnya ngelihat suaminya kerja di luar, kita di rumah seharian, Ya. suaminya pulang cemberut, ya kan? Misalnya dia bilang tadi aku lunch meeting lo di sini, istrinya gitu. Lo tau gak aku seharian di rumah aja ngurusin anak kita, dan kamu bisa jalan-jalan enak-enakan gitu kan? Nah, jadi akhirnya constant comparing, dan yaitu yang kita omongin kemarin Mel gitu, karena sebenarnya di sininya itu nggak ya udahlah gitu. Jadi ya ribet ya kalau kayak gitu. Jadi kemarin tuh sempat gue bahas juga kan sama Afid. Ya padahal sebenarnya laki-laki dan perempuan itu udah punya partnya masing-masing gitu, including the parenting caranya, karena nggak bisa juga kadang-kadang lo jadi satu tim. Misalnya kayak lo sama Tyson deh, mungkin kadang-kadang Tyson harus pergi ke Australia lagi gitu kan, terus udah gitu harus lama, bener nggak gitu? Tapi kan lo nggak mungkin tunggu dulu ya Nek. Apa? Tapi bahaya kalau Tyson ke Australia tuh netizen bawaannya curiga aja, jangan ada masalah. Padahal kagak gitu kali, ya kan? Iya, kok tiba-tiba gue dapet undangan dari Rumpi No Secret ya kan? Padahal emang kadang-kadang emang butuh jarak aja sebentar. Kalau lagunya lagu Chicago kalau nggak salah, Even Lovers Need a Holiday. Tuh kan? Waktu say. Kalau misalnya kalian yang dengerin ini masih pacaran, maksud sih aku aja pengen lo serumah sama dia, ntar dulu tunggu sampai nikah ya Kak ya. Kau tunggu. Kau tunggulah nanti. Kamar mandi ya, tutupan WC-nya susah kali buat nutupin aja, karena dalamnya bertebaran di mana-mana, anduk basah ditaruh di tempat tidur ya kan gitu. Jadi kadang, jadi kemarin gue sempat lihat Mel, ada yang bikin gitu ya, kayak orang luar sih, dia bilang marriage is not about love banget gitu, yang kayak aku cinta ngeliat ke mata kamu segala macam, I'm so lucky to have you. Marriage itu adalah tentang di saat lo lagi ngeliat pasangan lo dan lo punya perasaan untuk apa, rasanya pengen gue bunuh sini orang ini. Tapi kalau gue tetap di sini ya udah itu deh ya. Kalau di TikTok itu lagi ada audio baru, apa gue injek aja ya kepalanya. Ya kan? Wah, kalau nggak ada hukum dan nggak ada Tuhan Yesus, apa gue injek aja ya kepalanya. Tapi
itu memang terjadi Iya, beneran iya. gitu loh. Jadi Betul. parenting itu nggak mudah gitu karena Iya. memang tidak selalu lu bisa berdua sama suami lo untuk memutuskan oke kita gimana caranya ngegedein anak-anak ini ya. Value-nya aja beda. Pertanyaan gue ke lu nih, ini Iya. gue penasaran udah lama Mel. Iya. Lu kan sama Tyson nih beda budaya, udah satu bule, satu Batak, ya kan? Udah beda banget nih. Lu tuh pas buat milih, oke kita gimana nih caranya? Cara ngegedein orang bule sama orang kita kan beda nih. Iya, Nah, lu iya. ketemu di tengah-tengahnya tuh gimana sih? Oh, it's tough. Makanya kalau misalnya orang bilang gue sama Tyson itu ribut karena misalnya perkara ekonomi lah, perkara orang ketiga lah, puji Tuhan nggak pernah ada orang ketiga ya. Terus perkara ini online wrong. Most of the time we argue because of the parenting. Karena cara Ah, beda, Lus. Mungkin kalau orang yang belum nikah itu nggak relate ya. Tapi kalau lo udah nikah dan cukup lama dan udah punya bocil-bocil, cara lo membesar gini. Saat kita udah jadi orang tua, ternyata percaya ataupun enggak, disadari atau enggak, cara orang tua kita membesarkan kita itu punya pengaruh besar dengan karakter bagaimana kita hari ini. Ya. bener, ya. Dan kadang tanpa disadari, seperti Lucy bilang, makin lu menolak menjadi orang tua lo, makin lu sama plek-tumplek ngikut saat lu tua, lu jadi bapak, lu jadi mak lo. Ya, cerewet-cerewetnya, ribet-ribetnya, ya kan, persis banget. Jadi emang kadang-kadang harus menyadari bahwa wah ini nggak bener nih karena ini gue mengulang cycle apa yang orang tua gue lakukan gitu loh. Jadi of course banyak hal yang baik yang orang tua kita lakuin juga. Jadi tetap harus kombinasi ya. Yang menurut lo udah nggak relate dan lu juga dulu, gue selalu tarik ini. Kalau waktu gue kecil, karena kan I used to be a very rebellious kid ya. Waktu siaran juga masih lah mah. Gue suka cabut ke disco apalah berapa Iya. gue. Tapi it's just funny Luz, how life is. Jadi kayak cycle-nya berputar, the same scenario, tapi cast-nya berbeda. Jadi gue SMP, SMA, since I was kid ya, gue tuh selalu kalau orang Cina bilang tuh gue selalu ciong sama babe gue. Iya. Gue kabur dari rumah, gue cabut, gue ke klub itu karena I used to hate my dad ya at that time gitu ya. Kesel aja gitu karena bapak gue tuh orangnya nggak bisa dilemesin say. Aku kenal gitu. Karena tuh udah bener-bener yang kering yang 2 bulan nggak dipakai gitu. Ya, terus udah gitu gue tuh sampai pernah ngomong gini Luz, forgive me Lord. Jadi gue sampai pernah saking gue ribut terus sama bokap gue bilang sama nyokap gue dan nyokap gue selalu jadi bumper di tengah-tengah. Iya. It's not for her karena dia between as a wife dan juga as a mom. Tapi Betul. back then kan gue nggak ngerti. Gue cuma ngerasa gue kesel banget bapak gue marah mulu gitu. Tapi gue ngomong sama nyokap gue gini, pokoknya gue berjanji gue tidak akan punya suami yang seperti bokap gue. Terus? Be careful what you say. And then years after that, gue menikah sama Tyson yang of course bukan orang Batak karena gue nggak mau nikah sama orang Batak saat itu karena gue pikir takutnya mirip babe gue yang Batak. Udah sampai lo pilih spesifik ya, jangan DNA-nya jangan Batak lah udah. Iya, beda benua yang udah pasti orangnya. Menurut lo gini, bule kan lebih santai, lebih liberal, lebih open minded, lebih pokoknya nggak kaku deh. You know what happened? Berapa tahun setelah itu, Chloe menjadi Melanie kecil, Tyson menjadi Pak Ricardo yang muda. Ribut, berantem, cekcok kanan kiri, dan gue menjadi nyokap gue. Keulang lagi ya kan, cycle, bener. Cycle of life, it's just different cast, crazy. Bener, tapi ya Mel, gue tuh jadi ada satu masa, gue tuh kerjaannya baca buku-buku yang, karena gue juga gitu, jadi menurut gue ya, gak ada keluarga yang perfect, gak ada keluarga yang benar-benar harmoni di dunia ini. Semua keluarga itu punya Apip. Keluarga yang harmonis, always all the time, dan selalu perfect, hanya ada di Instagram, di TikTok. Ember, ya kan, itu pun cuma 1 menit 30 detik ya kak. Abis itu mungkin dorong-dorongan. Tapi iya, nggak mungkin, karena gini, setelah gue lihat gitu ya, kayaknya emang hampir semua, bukan hampir semua, gue yakin semua keluarga di dunia ini dysfunctional pada titik tertentu. Semuanya dysfunctional kak, ya kan? Pasti kayak, gini amat ya gitu. Jadi, satu, kalau misalnya kamu membandingkan, aku nggak suka suami aku sekarang, aku nggak suka istri aku sekarang, pikir-pikir lagi kak. Aku selalu bilang, nggak apa-apa, retur aja, ganti aja yang baru. Kita kasih 3-6 bulan, ntar balik lagi tuh cycle-nya kayak begitu ya kan. Jadi terima aja. Nah, tapi sebenarnya gini, jadi ada satu masa, karena gue sama nyokap gue, almarhumah, itu dia juga sama kayak lo mau bokap lo, ciong banget. Berantem aja, berantem mulu. Sampai akhirnya, gue juga selalu bersikeras gitu. Pokoknya sampai nanti gue punya anak, gue gak mau kayak nyokap gue. Gue gak mau kayak nyokap gue gitu. Saking gue juga sebel banget gitu kan sama nyokap gue sendiri. Nah,
Sampai akhirnya kemudian eh, nyokap gue tuh sakit. Nyokap gue sakit, terus dari sampai akhirnya dia meninggal. Nah di momen itulah akhirnya gue baru benar-benar sadar bahwa oh my god, ibu gue itu punya banyak sekali pain. Ternyata dia punya banyak banget kesedihan yang dia nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Kok nggak bisa cerita ke Lucy aja? Beda kak. Jadi ternyata orang tua itu meskipun anaknya udah tua bangka, umur udah 46, udah 50, nggak bisa diajak omong juga. Karena tetap posisinya adalah sebagai orang tua dan anak. Dia nggak akan mungkin share apa yang menjadi kesedihannya dia yang paling dalam. Nah, di saat dia udah terbaring di rumah sakit itu tuh Mel gitu. Di situ gue ngerasanya itu ya nyokap gue tuh sebenarnya menanggung banyak sekali kesedihan dan mungkin secara nggak conscious, secara nggak sadar dia take it out on me, Ya, nggak tahu soalnya kenapa. ya tanpa dia sadari juga ya. Benar. Terus akhirnya gue inget banget ada satu momen dan dari buku itu gue baca, you have to break the cycle. Dan kita tuh bisa. Caranya bukan dengan, oke gue nggak mau. Bukan cara dengan itu, tapi memahami juga. Kenapa ya dulu nyokap gue gitu. Mungkin sama halnya kayak lo mencoba memahami juga kenapa bokap gue kayak gitu ya gitu. Right. Jadi once you start to understand and then you can change the pattern, kata bukunya, bukan kata aku. Aku nggak sepinter itu. Dan ditambah orang tua baby boomers zaman dulu, mereka kan source of informationnya nggak kayak kita sekarang ya. Iya. Apa sih Benar. berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, mereka nggak ngerti gitu loh. Nggak. Jadi mungkin mereka juga Hidupnya sebenarnya susah, Mel. exactly, they tried their best gitu as a parents, karena kan juga bener nih cuma informasi paling dari TV. TV kan juga terbatas. Dulu tuh TV jam 12 itu abis berita dunia dalam berita tengah malam udah abis nih. Iya, Ya kan? itu berita terakhir, Kak. Ya Berita kan? terakhir, berita terakhir anjir. Dunia dalam berita jam 9, Kamel, itu udah waktunya aku bobo. Iya, bener. Jadi mungkin mereka juga pastinya kan mereka juga meraba-raba dalam parenting dan segala macam gitu. Gue sih percaya bahwa kayak sekarang ini kayak gue sama bokap gue kebetulan sekarang dia Parkinson ya, sakit jadi halusinasi, dia gerakannya tuh jadi suka bergetar-getar gitu. Iya. Even untuk orang yang udah setua beliau aja gitu, kakunya masih ada Lus. Jadi kayak anak-anak tuh tidak ada bahasa kasih yang peluk sayang, walaupun mereka sayang sekali sama anak-anaknya. Tapi nggak tahu caranya. Tuh. Jadi, nah hal yang gue nggak dapetin since I was kid, masa gini, nyokap bokap Batak gue ini, they will do anything, they will give their life to their kids. Ya, ini dua orang Batak sama bapak gue ini. Tapi mereka tuh tidak punya bahasa kasih yang love language yang peluk anak, giving affirmation, compliment ke anak, nggak ada. Enggak. Ya. Jadi kenapa gue tuh ngerasa lu sewaktu gue di radio sama lu, gue tuh kayak selalu berlari untuk mengejar dan lu lihat deh Lus, kalau gue dulu casting nggak dapet, kalau lu kan udah selesai gitu, check it out. Ntar juga ada opportunity lain. Gue tuh bisa baper lama Lus. Iya. Gue tuh bisa baper lama, bisa sedih lama. Kenapa sih kok gue ngerasa gue udah did my best kok nggak dapat opportunity, dan gue tuh lama loh untuk nembus TV kan Lus, lo tau. Yes, gitu. benar. Casting ditolak segala macam. Nah ternyata Lus, setelah gue melihat Melanie kecil ini, karena mungkin saat gue kecil, as a first kid in the family, my mom and my dad selalu bilang gini, kamu anak pertama, kalau kamu rusak, adik-adikmu rusak, kau harus jadi contoh buat adik-adikmu. Jadi it's good, karena lo challenge anak lo, tapi tanpa disadari lo memberikan pressure on her shoulders. Yes. Yang kalau dia pada saat besar dia nggak pinter memanage-nya, itu akan terbawa menjadi baggage tersendiri, bahkan dalam relationship. Nah makanya pada saat gue mulai berkarir, gue tuh selalu melihat orang lain sebagai kompetisi. Gue selalu mengejar achievement yang gue ngerasa harus lari terus. Apalagi setelah dapat accomplish satu achievement, apalagi yang gue bisa dapetin? Karena gue ngerasa ternyata dari kecil, I wasn't good enough for my dad. Ya, ngerti. Karena papa tuh nggak pernah kasih tahu bahwa kan Melanie hebat loh gitu kan. Iya gitu gak sih Lus, gitu kayak you're doing good job, bagus kok gitu loh, nilai kamu segini tuh bagus kok, nggak pernah dapet itu gitu. Walaupun mungkin dalam hati of course orang keluarga tuh suka bilang, oh dia bangga banget suka cerita tentang kau gini. Bahkan waktu zaman gue jadi penyiar radio aja, dia nggak pernah bilang bahwa you're doing a good job, masuk ke hard rock, nggak pernah gitu. Nah that sense, karena gue tidak suka, gue lakuin ke Chloe dan ke Courage, anak gue berbeda. Jadi every time they got their score, bagus atau jelek, gue selalu tanya, did you do your best? Terutama bapaknya ya. Bapaknya tuh nggak pernah yang kayak Tyson tuh nggak pernah kayak gini. Lo harus dapat nilai A nih. Kalau gue masih, abang bisa.
Kakak bisa, you can do better than this, masih gitu. Kalau Tyson enggak, have you done your best? Kalau you done your best, oke. Tapi kalau belum, you have to do your best. Tapi gue berusaha untuk kasih komplimen, afirmasi ke anak-anak yang gue nggak dapetin saat gue kecil. Ya, benar. Karena itu yang, tapi emang kasihan sih, Mel, kalau dilihat-lihat gitu ya. Mungkin kalau yang orang tuanya generasi baby boomers, itu emang kayak begitu. Jadi mereka tuh bukan jahat, bukan keras, bukan apa, because they don't know what to do. Nah, makanya menurut gue, kita tuh sekarang, kita privilege banget sih. Kita tuh punya keistimewaan, kita punya kelebihan, di mana kita tuh bisa lebih aware sama anak-anak kita juga. Dan sebenarnya, kita bisa mutus si cycle itu sih, Mel, bukan hanya dengan nanamin di pikiran lo, cuman yang tadi lo bilang di awal gitu kan, dari sini deh gitu, lo tuh selalu ada guide-nya gitu, gimana sih caranya supaya gue bisa kenal sama anak gue. Dan teori parenting yang banyak itu, yang misalnya lo, anaknya kayak gini ya Mel, gue suka bingung deh. Jadi lo pasti pernah denger ada, anak-anak itu harus diberikan disiplin positif, nggak boleh dimarahin. Jadi misalnya nih, kalau anak lo lagi pegang gelas, terus udah gitu mau dilempar, jangan dibentak. Bahkan nggak boleh bilang jangan nggak sih? Nggak boleh bilang jangan. Iya. Kali deh. Nah, gue tuh bukan tipe-tipe orang yang nggak mungkin dong nyet. Masa udah pegang itu, tolong ditaruh gelasnya. Jangan, nggak boleh bilang jangan. Ya kan nggak mungkin ya gitu. Jadi di hidup ini nggak mungkin lo berdasarkan teori doang gitu. Jadi akhirnya apa? Begitu lo baca teori nggak boleh ngomong jangan. Di saat lo ngomong jangan lo langsung bukan, aku bukan ibu yang baik, aku nggak bisa dan gitu lagi gitu. Padahal sebenarnya situasional aja, santai aja. Jadi nggak usah yang terlalu terbebani bahwa parenting tuh harus gini loh teorinya gitu. Jadi ya nggak sih, Bo? Gue nggak bisa loh. Gue kalau gue gini, it's good if you can do that for some parents ya, untuk ibu-ibu yang tidak ngomong, nggak bentak anak, bisa. It's good for them ya. Tapi kalau gue nggak mau pusing dengan begitu. Iya, benar. Of course kita tetap harus menambah ilmu ya. Benar. As long as gue nggak gebuk anak gue, nggak pukul anak gue berdarah-darah, dan gue nggak abandon my kids ya. But for me, anak-anak dibentak perlu kok kadang-kadang. Iyalah. Perlu dimarahin. Karena gambaran gue adalah jadi nggak tahu ya, kalau gambaran gue adalah even God, even Tuhan sebagai ya kalau di Kristen kan sebagai Bapa di surga gitu ya. Kadang-kadang dia marah juga sama kita bahwa itu nggak setuju. Ya artinya kan nggak bisa dong sama anak tuh all the time kayak soft apa. For me ya, kadang-kadang gue bentak, tapi anak tuh bisa sense Luz. Mereka bisa sense. Walaupun kita marah, kita keras sama anak, tapi kalau kita pakai hati, they will always go back to their mom. Benar. Ya, bukunya tuh judulnya banyak yang nanya nih. Bukunya tuh sebenarnya ini bukan tentang buku parenting ya, tapi bukunya tuh sumpah kalau kalian baca, aku aja bacanya 7 kali. Jadi The Power of Now. Yang ngarang penulisnya adalah Eckhart Tolle. Nanti aku share deh gitu di TikTok aku. Yang Betawi lu, Eckhart Tolle. Tolle, Jawa dong Tolle. Anak cowok. Jadi jadi sebenarnya kalau menurut aku gue tuh jadi inget ya gitu. Jadi emang semakin kita nambah umur, Mel, kan jadi lu kayak reminiscence terus gitu kan. Dulu tuh gue tuh nyokap gue gimana ya. Jadi beberapa waktu yang lalu gitu ya, gue habis jemput anak gue sekolah. Terus udah gitu kan yang nganterin, jemput segala macam gue. Jadi gue tuh nggak punya supir, geng. Jadi gue tuh selalu nyetir sendiri. Nah terus udah gitu anak gue, ini kan yang paling kecil umurnya sekarang mau 12 tahun. Udah mulai dong ya hormonal. Terus udah gitu kadang dia begitu masuk mobil deh. Kenapa? Gitu aja. Terus gue buset deh, mukanya pagi kadang mukanya udah gak enak dilihat. Terus pulang sekolah capek mungkin gitu ya. Nah terus gue harus inget ini ya, kalau zaman emak gue dulu gue dijemput mukanya begini udah pasti kamu kira aku nyetir gak capek? Bisa gak mukanya gak kayak gitu? Itu emak gue. Ya kan? Zaman dulu banget. Zaman dulu. Jadi nah di saat itu terus gue langsung coba buat nge-switch lagi tuh pikiran gue. Hey, dia kan manusia kayak tadi yang gue bilang gitu ya. Dia mungkin lagi having a bad day, dia lagi bad mood segala macam. Kalau gue selalu menganggap dia bahwa lu harus menghargain gue karena gue ibu lo, lu harus baik karena gue adalah ibu lo, gue lebih capek nih, gue lebih ini nih gitu. Itu nggak relevan sama keadaan itu kayak gue lebih fokus sama ego gue sendiri, ya nggak sih? Menurut gue ya, itu yang selalu gue ingetin sih. Makanya jadi parenting itu sebetulnya bukan banyak teori, tapi sebetulnya adalah banyak ingat dan banyak eling, kakak. Kalau yang gue pelajari itu. Karena apapun yang pengen lo sebutkan, lo ngomong ke anak lo, kayak tadi lo bilang, itu bisa jadi beban,
bisa jadi kebawa-bawa sampai dia nanti dewasa. Makanya apapun yang mau lo keluarin tuh bentar-bentar, ini gue emosi karena guanya egonya, atau dia beneran emang perlu gue tegur atau apa Ya. ya gitu. Jadi emang harus dipilah-pilah banget gitu sih Mel. Ya, gue tuh berusaha untuk nggak ngomelin anak gue pada saat dua kondisi. Satu lagi Apa? makan, karena kan lagi makan ya Nek, gitu. So they can enjoying their food. Sebisa mungkin ya, walaupun pasti ada kadang-kadang ada keselepet-selepetnya. Sama yang kedua tuh gue berusaha sebisa mungkin nggak marah anak gue pada saat mereka pulang sekolah. Oh, Nah, karena gue capek selalu ya. bilang, yes, kan gue selalu bilang sama Tyson tuh bahwa gini, kalau ada yang kurang-kurang anak-anak pulang sekolah, jangan langsung dimarahin. Karena kita kadang-kadang nggak tahu hari yang mereka lewati seperti apa. And I know, masa sekolah itu tidak selalu mudah. Ya dong, ada bullying yang terselubung, yang mungkin tidak apa namanya terangkat ke permukaan, tapi they can feel it. Atau ada perasaan-perasaan yang mungkin they feel abandoned, they feel it's hard to fit in, susah untuk nyatu dalam pergaulan. Jadi kita nggak tahu hari mereka seperti apa. And the fact that mereka bangun pagi, jam 7 sudah di sekolah, and then 2.30, jam 3 itu kadang-kadang baru selesai. Kayak gitu. Jadi for me, biasanya kalau anak-anak udah selesai sekolah, biarin aja deh, kayak cerita aja, ngobrol. Kak, kakak tadi, kan gue tahu saya teman-teman dia siapa gitu. Kakak tadi main sama ini ngapain aja kak? Atau even misalnya ada cowok yang dia mungkin lagi suka. Tadi ketemu nggak kak sama ini? Pokoknya ngobrol, berusaha untuk sebisa mungkin mereka nggak langsung diomelin pada saat mereka pulang sekolah kalau gue. Bener, Mel. Tapi ya, gue kan ngeliat lo tuh, you've grown so much gitu. Dari ya Allah, dari kita kerjanya kan cuma ngomongin disco doang dulu ya, terakhir kali kita siaran kan. Sama 20 tahun laki yang dong. lalu, sama laki. Gitu, kenapa mana jodoh kita ya Mel? Kenapa kita begini banget, sial mulu gitu kan. Tapi buat lo, apa hal terberat selama lo menjadi orang tua nih gitu, yang kayak oh my god, parenting is very tough. Karena banyak teman-teman gue juga yang masih single, terus udah gitu mereka nanya gitu kan, gimana sih jadi parents? Nggak semua orang harus jadi parents juga sih, karena it's tough man. Tapi lo, yang paling berat buat lo nih menjadi seorang orang tua, jadi seorang ibu gitu, Ya. apa sih, di saat apa Nih, gitu, di saat teman-teman masih juga masih boleh. kecil atau apa? Ya, Boleh cerita teman-teman juga dong. boleh komen ya. Kalau kalian yang udah jadi orang tua ya, apa sih yang paling berat? Your most struggle being parents tuh apa sih? Apakah Benar. financially lu harus kerja provide untuk anak-anak? It's okay, no right, no wrong, tidak ada benar, tidak ada salah. Apa tantangan terberat menjadi orang tua? Dan yang cowok-cowok juga boleh gitu, karena kadang gini, kita tuh sebagai perempuan, gue tambahin dikit nih Mel, kita suka overlook si laki-laki, overlook si para suami gitu. Jadi they don't deserve enough credit menurut gue. Right. Meskipun katanya dunia ini patriarki ya, tapi sebetulnya menurut gue kita juga dia kan cari duit doang, dia nggak tahu di rumah gini. It's not about competition gitu. Nah, sebenarnya yang buat laki-laki, menurut gue juga mereka tuh punya beban tersendiri loh. Gimana mereka bisa provide untuk keluarganya segala macam. Jadi boleh kalian share ya gitu. Apa Mel? Coba Ini banyak banget, lo bacain dulu ya. Boleh. Gue takut, Pras bilang gue takut anakku kekurangan. Yes, ini kayaknya basic feeling of a parents ya, takut anaknya kekurangan. Kita pengen kita nyampe kuliah S1, kalau bisa anak kita S2, S3 ya nggak sih Pras? Iya, benar. Dea, gue relate sekali sama Dea. Hal terberat menjadi orang tua adalah melihat anak kalau lagi sakit fisik. Karena dibully, rasanya pengen lo congkel gitu ya matanya Iya. orang yang ngebully anak lo, tapi kan lo nggak bisa ngakuin itu. Tapi I know it's pain in your heart kalau ngeliat anak lo dibully ataupun sakit secara fisik. Kuning bilang berat menjadi membuat mereka menjadi orang yang benar. That's good. Gue ngertiin perasaan susah untuk ngertiin perasaan anak, while kita sendiri juga lagi capek. Yes. Benar. Nah, ini juga bagus nih, lo sini relate sama banyak orang tua. Takut anak itu nggak bisa mandiri sepeninggalan ntar kita udah nggak ada di dunia. Wah, ya, that is the biggest fear Nanti ever. Lucy bisa cerita dalam soal itu nanti in other topic ya. Anak-anak nih kayaknya banyak orang tua yang takut anak-anaknya dibully ya, karena sekarang even sekolah yang mahal pun nggak jaminan anak tidak ada bullying. Kita lihat anak yang remaja dibohongin teman ceweknya dan dimanfaatkan. Ini mungkin anak cowok ya. Ya. Terus, berat mendidik anak soal agama. Yes, very Iya, good. benar. Karena gimana pun juga nanti hanya doa anak-anak soleh yang nyampe ke kita nanti benar. Takut anak tuh salah pergaulan. Oke, tadi menjawab pertanyaan Lucy, apa yang paling berat menjadi orang tua? Kalau financially, I believe, gue percaya bahwa anak tuh membawa rezeki iya.
Anak comes with responsibility, iya. Tapi gue percaya sih sebagai orang tua, kalau kita dipercaya sama Tuhan untuk punya anak ya, dan kita bukan orang tua yang pemalas, I believe Tuhan pasti kasih berkat. God will provide sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Asal ma bapaknya bukan orang pemalas. That's what I always remind myself. Tapi yang paling berat, Batias, jangan berisik, Mbak, tutup pintunya. Yang paling berat buat gue sebagai orang tua itu adalah menjadi living example for my kids. Ya. Menjadi contoh yang hidup, bukan cuma sekedar gue kasih nasihat. Misalnya deh, yang paling berat ya, when I wanna tell my kids bahwa pernikahan itu adalah hal yang komitmen. Ya. Kan aku harus memberikan contoh sama anak-anak. Walaupun kan gak selalu mudah kan. Kan tadi udah bilang injek aja palanya. Apa gue Ya injek kan? aja ya palanya. Palanya yang botak, apa bumbunannya gue injek aja. Iya kan? Iya, betul. Gue Betul. gini, gue mau bilang Chloe encourage nggak boleh buka-buka, nggak boleh ngomong kotor Iya. di media, nggak boleh bullying orang. Iya. Tapi gimana gue bisa kasih tahu Chloe dan Courage untuk nggak ngomong kotor di sosial media? Kalau maminya di sosial media juga ngomong kotor all the time hanya untuk dapat influence. Itu dia, bener. Guys, Tapi susah sih ya gitu, karena memang it is tough gitu. Makanya kayak gue juga pernah bilang, kita terakhir kali ketemu ya Mel gitu. Iya ya gitu, setelah kita menjalani pernikahan, kita punya anak segala macam. Kalau misalnya ada yang single gitu, aduh aku pengen banget nikah, tapi aku nggak mau menikah, nggak apa-apa, nggak usah juga nggak apa-apa gitu. Because it's not for everybody karena emang susah, ya kan gitu. Karena komitmen, balik kayak Melanie tadi bilang. Terus jadi seorang ibu terutama gitu. Tadi aku baca komen yang bagus banget deh. Bentar, mana ya tadi? Oh, jadi ibu itu susahnya adalah karena dia nggak bisa ngeluh kalau capek, kata Vin. Yang terberat adalah mengakui ke diri sendiri ke anak kalau ibu itu juga capek karena society melarang ibu capek. Padahal sebenarnya nggak apa-apa I don't sih. agree with that. Ngaku aja, beneran deh gitu. Jadi kadang gini, kita kebanyakan nonton iklan sampo bayi sih Kak, gitu. Ya nggak sih? Jadi ya. Sampo bayi. Semua shampoo produk bayi, menurut gua itu salah satu yang membuat kita membentuk persepsi jadi seorang ibu tuh harus kayak gitu. Nih abis brojol, terus udah gitu anaknya digendong. Rambut di blow, itu kan iklan ya kakak. Rambut di blow, semuanya nggak ada yang berantakan. Kayak jadi ibu tuh menyenangkan gitu. Jadi ibu tidak selalu menyenangkan. Yeah, it's true. Gitu. Jadi nggak seperti yang ada di pikiran kalian begitu ngeliat iklan-iklan produk anak-anak, bayi yang oh anakku lagi main, oh anak aku kotor, bajunya kotor, nggak apa-apa, yang penting dia bisa belajar tintus. Kalau gue kadang-kadang astagfirullah gimana bersihinnya, ya kan? Jadi sebenarnya choose your thoughts carefully dan lihat semua yang kita awalin tadi ini buka siaran ini nih Mel gitu. Jadi kalau perlu lu nggak usah lihat. Kalau perlu misalnya ada orang yang memberi stimulasi yang kayak dia terlalu sempurna deh bu jadi ibu-ibu. Jadi aku kayaknya nggak usah lihat deh. Nggak apa-apa loh gitu. Dan jadi seorang ibu tuh capek nggak apa-apa banget sebenarnya, ya kan? Dan meskipun kayak tadi Melanie bilang jadi living example itu harus, tapi juga ya manusia biasa kan gitu. Jadi kalaupun lo slip dikit-dikit ya forgive yourself for it lah. Ya, menurut gua. justru menurut gue living example bukan berarti you have to be perfect. Sempurna. Justru pada saat lu jatuh, you made a mistake, anak harus melihat bagaimana mami bisa bangkit kembali. When life hits you that hard, ya, gimana mami handle pakai topi gue. Topi sayang. Untung gak ada kumisnya kayak kemarin. Justru pada saat lu ada problem dan lu kadang-kadang it's hard, anak tuh harus lihat bagaimana mami itu atau daddy itu bisa handling the problem, the obstacle, tantangan dalam hidup. Aduh. Iya kan? Gitu. Karena anak pun nanti juga nih, gue lagi belajar gini Lus, gue lagi belajar kayak anak gue kan yang kecil, gue lagi masukin jujitsu ya. Lus, gue tuh nggak pengen masukin anak gue jujitsu, gue nggak pengen anak gue dibanting orang, gue nggak pengen anak gue yang udah sesarnya endorsan itu ya, yang kecil gue sayang, gue nggak pengen ditampol orang, tapi kan nggak bisa. Jadi pada saat gue lagi ngeliat anak gue jujitsu itu ya, gue tuh kayak gini, gue lagi belajar untuk mengimani bahwa gue nggak bisa taruh anak gue di tangan gue all the time like this. Ya dong. Karena kan saat mereka makin besar, mereka pergi, tangan lu cuma segini nih. Ya again, gue percaya the extension of your prayer
itu yang bisa menjadi perpanjangan tangan lo untuk menjaga Iya, mereka. Karena lo benar. nggak bisa jagain anak. Kalau lo jagain anak lo begini, ya dia nggak akan growing, dia nggak akan bertumbuh. Bener, bener banget Mel. Jadi sebenarnya memang parenting itu tadi makanya poin lu tuh bagus banget ya pas lo bilang jadi seorang orang tua itu bukan kita yang ngajarin, tapi Iya. ternyata anak-anak itu yang ngasih pelajaran banyak buat kita sebenarnya. Iya. Jadi jangan ngerasa paling tahu juga, jangan ngerasa yang kita udah lebih duluan nih hidup di dunia ini, lebih banyak pengalaman terus kita lebih tahu, enggak juga sih gitu. Mel, tapi gue penasaran deh, ini kan Chloe udah gede gitu ya. Iya. Dia pernah nggak bilang sama lo, Mami, I don't like you when you do this, atau I don't like you when you do that, gitu. Yes. Chloe, Kritik gitu ke lo. yes. Kalau Chloe itu anaknya seeking for attention. Karena mungkin dari dia kecil gue udah kerja ya, Luz. Iya. Kalau gue pulang, dia itu harus, misalnya gue pulang, gue harus pay attention saat dia ngobrol. Nah kadang kan gue capek, kayak kemarin tuh gue baru pulang syuting sama nyokap gue capek. Karena kan gini, saat orang hire gue sebagai entertainer, kan they not only wanna see my look ya, Bo. They wanna see me like the clown, badut, nggak ngelucu, macam. Dan kan capek ya, tapi kan anak nggak ngerti seharian dari pagi, udah pergi, dia sekolah. Iya. Jadi pas pulang, gue tuh makan, terus gue ngobrolin kerjaan sama adik gue, which is my manager. Dia tuh bisa nangis, marah, karena menurut dia mami tuh nggak mau dengerin aku. Jadi anak kan karakter beda-beda. Kalau courage lebih cuek gitu. Nah, jadi kalau ke Chloe itu gue harus bener-bener pay attention karena anak perempuan, Kak. Mami boleh nggak makan dulu? Atau kalau habis mami makan, mami udah enak, ntar kita ngobrol. Dan dia tuh modelnya bahasa kasihnya harus spend quality time. Jadi harus ada bobo sama mami berdua. Makanya lo sering pergi berdua ya. Yes, nonton berdua, ketawa-ketawa berdua. Karena kalau nggak, she get jealous, even with her dad or with her brother. Oh, I see. Tapi menarik ya gitu. Nah, ini soalnya yang kita tuh nggak pernah dapat dari orang tua kita gitu. Ya. Kagak bisa kritik kali gitu kan. Mama jangan gitu dong. Aku sedih loh kalau mama ngomong kayak gitu. Kalau mama bandingin aku sama teman aku terus aku sedih loh. Menurut gue, ya makanya kamu bisa dong harusnya kayak dia. Ya, ya Tapi kan? kan emang parenting sekarang memang berbeda ya. Beda, Anak-anak sekarang beda. juga berbeda ya, Luz. Kita nggak kayak kita ngomong sama anak gitu, nggak bisa lo cuma bilang kamu nggak boleh main handphone terus. Ya kenapa? Terus mami juga harus showing example. Anak sekarang tuh nggak bisa cuma dijalin nggak boleh ini, nggak boleh itu. Why? You gotta explain to them gitu. Emang Ya. it's more challenging sih menjadi parents dengan tantangan these days. Apalagi anak-anak nih tantangan baru nih Luz buat kita. Anak kita udah mulai masuk ABG, mulai masuk remaja ya. Walaupun pasti different kind of obstacle gitu. Tapi orang tua yang anaknya mulai remaja itu kan pasti juga punya tantangan yang banyak, yang kompleks gitu loh. Karena anak kita juga udah ketemu sama anak-anak lain yang orang tuanya punya value yang berbeda juga, cara parenting yang beda juga. Makanya memang sebenarnya harus kuat dari rumah sih ya Mel, ya nggak sih? Iya, Heeh. gue setuju tuh kata lo barusan, harus kuat dari rumah, bener banget. Jadi waktu gue kecil, kenapa gue tuh sebel sama bokap gue, Luz? Karena bokap gue tuh very stiff, very kaku when it comes to kebaktian di rumah. Jadi kami tuh ya keluarga Batak ini pagi, itu bangun pagi, Luz, itu harus kebaktian kumpul keluarga. Nyanyi 2 lagu, praise and worship, berdoa, papa baca firman. And gue tuh sebel banget karena bokap gue tuh bacain firmannya bukan kayak lively Luz, yang kayak baca tuh cuma kayaknya hanya dia doang yang mengerti gitu loh. And I hate it at that time gitu. Aduh, pokoknya dan itu bukan cuma pagi Luz. Malam pun sebelum tidur udah ngantuk pun harus tetap kebaktian. Pagi kebaktian, malam kebaktian. Sebel banget gue Bu. Dan nggak boleh kayak kita kan ngantuk ya baru bangun. Kayak masih tutup mata nggak boleh. Bokap gue selalu bilang menghadap Tuhan itu nggak boleh main-main. Jadi ngerti nggak sih kayak momen untuk datang kepada Tuhan tuh selalu bikin gue tuh kayak kesel karena Iya. tapi you know what? Ini gue cerita sedikit ya sebelum ntar lagi udah mau habis waktunya. Saat dulu di Hard Rock, saat gue itu ketemu dengan pergaulan, kan Hard Rock tuh betul-betul buat gue tuh kayak batu loncatan yang cukup tinggi ya Luz. Ini anak-anak Bekasi gitu tiba-tiba jadi penyiar prime time gitu. Gue kemana-mana kita waktu mulai siaran bareng sama Lucy mulai dipercaya prime time, like everywhere I go orang tuh bisa kasih guest list untuk masuk ke klub. I didn't have to pay karena Melanie Hard Rock FM dulu kan bukan Melanie Ricardo, Melanie dan Lucy Hard Rock FM. Kita ibaratnya gembolan sama nama Hard Rock FM gitu kan. Ternyata kan hidup itu menawarkan banyak sekali hal. You can say hal deh ya. Semuanya baik gitu Luz. Ya of course gue juga kebablasan, struggling, tumbling up and down, jatuh juga gitu ya sempet. Tapi justru pada saat jauh dari orang tua, saat hidup tuh menawarkan hal yang aneh-aneh dan it sounds and it looks very tempting.
justru apa yang di waktu gue kecil diajarkan bapak gue, the things that I hated the most, itu yang menjadi rema teringat-ingat di otak gue menjadi rem. Percaya nggak? Oh ya? Crazy. Apa yang bokap gue selalu bilang, kayak misalnya deh, sesimpel thing. Dulu misalnya gue ditawarin nge-MC Lus, ada Mukas, Mutia Kasim. Aduh, gue tuh nggak pede Lus sama Yosi Project Pop, karena Iya, Yosi iya, gue iya. on his top of popularity gitu. Artis banget gitu. Artis gitu. Lu mau ngomong apa lu, like people, siapa sih ini anak baru gitu. Nah itu jadi rema tuh omongan bapak gue. Bokap gue selalu bilang, pokoknya kalau Tuhan ada di depan kau, apapun yang kau lakukan, kalau kau nomor satukan Tuhan, kau bisa melewati segala tantangan. Itu keinget dulu yang zaman dulu bapak gue lagi ngantuk apa, pada saat tantangan waktu gue gede, itu keinget ternyata. So guys, kalau sekarang lu ngebangun apapun sama anak-anak lu, you're Muslim, you're Hindu, you're Christian, lu bangun kedekatan anak-anak lu, the relationship ya, not only ritual, relationship dia dengan penciptanya. And then pada saat kita nggak bisa jaga mereka, itu jadi rema pengingat mereka di otak mereka. Bener. Dan yang paling semua yang kita omongin ini, tahu nggak sih bisa disimpulin apa? Sebagai parents, your words creating their world. Oh, very Tuh, ya kan? your Gitu. word creating your kids world. Very Iya, nice. apa yang lo omongin, yang keluar dari mulut kita nih sebagai orang tua, itu menjadikan dunianya mereka sampai nanti mereka udah gede, sampai mereka punya anak lagi, gitu. Iya. Makanya bener-bener yang sekarang kan katanya ya kalau orang-orang yang lagi aware gitu ya, kakak Iwet tuh, aku belajar dari kakak Iwet gitu kan, semua itu harus mindful semuanya. Makanya jadi mau ngomong juga dipikir dulu gitu kan, mau ngelakuin apa dipikir dulu gitu. Jadi jangan sampai kita kalah sama emosi kita sendiri dulu, akhirnya keluarlah gitu. Karena apalagi buat anak-anak gitu ya, karena itu beneran ya, itu Melanie contohnya gitu kan. Sampai sekarang apapun yang diomongin sama bapak lu, meskipun waktu itu lo nerimanya tapi sekarang itu jadi rambu banget dan jadi pengingat lo banget di kepala, ya kan? Gue rasa kalau bapak gue nggak menanamkan kebaktian pagi sore yang gue sebel banget itu ya, Bo. Gue rasa gue udah buntiang sebelum kawin ini. Tapi ya, gatal perempuan ini kan. Melanie boleh aja dulu siaran datang ke Hard Rock tuh ya, pakai semuanya tuh harus ada. Gue ingat prinsipnya Melanie kalau pakai baju dulu di Hard Rock, kita boleh atas dibuka, di bawah harus tutup, ya kan? Kita kasihlah sedikit, di atas dibuka. Sebaliknya, kalau di bawah udah dibuka pakai rok mini, di atas kita tutup, gitu. Iya. Tapi ada yang kita show off gitu. Ada yang kita show off, betul. Gue masih inget kata-kata emak lo juga bilang, Melanie, rambut itu harus ada volumenya supaya muka lebih panjang. Tuh, jangankan lu anaknya, gue temen lu aja yang ketemu nyokap lu cuma berapa kali, gue inget banget tuh, ya, Iya biar kan? forum muka panjang. Muka panjang ya Tuh, kan. Dulu kan belum ada tanam benang ya, say. Nah, belum ada gitu. Tapi kalau aku pas nyokap lo bilang gitu, kalau aku nggak usah tante, dari lahir dagunya udah begini. Ya kan? Berarti guys, look at that. Even Lucy sebagai orang yang siaran sama gue bertahun-tahun, itu kata-kata sama gue, dia bisa inget nih. Apalagi kalau kita ngomong, kita ngumpat anak kita, anak misalnya ya, sorry ya, anak kurang ajar, lu tuh nggak bisa, lu tuh bodoh. Gila, you imagine the future of your kids ya akan menjadi sesuai dengan kata-kata kita gitu sebagai parents. Gue cuman dengerin berapa kali aja gue nempel banget itu. Tapi ya, nah ini nih kesimpulan terakhirnya adalah Melanie yang tadi gue bilang, pakai baju boleh gitu. Orang tuh kalau lihat Melanie, gila bajunya kayak gini banget, ada tatonya apa segala macam gitu kan. But you know what, yang gue masih inget dari lo adalah di siaran, kalau lo bilang lo belum baca Alkitab, dia bawa Alkitab, Kak. Dia buka, dia baca, wow luar biasa. Disco boleh jalan terus, tapi itu values yang ditanemin sama keluarga lo tuh, Mel, gitu. Itu gue admire banget sih gitu, karena lo pegang teguh itu sampai sekarang bahkan gitu. Tuh. Iya, akhirnya ternyata apa yang ditanamkan orang tua dan ternyata lu untuk menutup anak itu seperti pohon ya, menurut gua analoginya. Kalau dia sudah tumbuh, lu nggak bisa expect sebagai parents anak lu itu akan jadi pohon yang kuat dan angin akan datang, bener nggak? Angin itu analoginya adalah tantangan. Burung itu yang ibaratnya kan burung hama itu adalah mungkin netizen yang akan ngatain mereka, ngomongin mereka, bullying mereka bahkan. Nah, lu nggak bisa expect anak lu bisa jadi pohon yang kuat dengan akar yang kuat yang bisa menahan dia pada saat angin dan topan badai datang. Kalau dari kecil, lu si pohon kecil ini lu nggak kasih sinar matahari yang tepat, pengairan yang tepat, lu kasih pupuk yang tepat, nggak bisa. Saat besar, tiba-tiba lu lihat miring nih apa namanya si batangnya, nggak bisa.
Karena mungkin dari kecil lu lupa mengairi dia, lu sibuk sama yang lain. Ya dong gitu. Cakep. Betul, Iya betul, kan? betul, betul. Benar, 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 benar. Akarnya yang paling penting tuh. Jadi hari ini tuh menyenangkan ya. Tadi pagi udah ketawa-ketawa sama Dev sama Iwet gitu kan. Bahas jadi Dev jadi Ani-Ani gitu kan. Tapi abis itu dapet tips parenting gitu ya. Sharing tentang parenting. Balance kan hidup ini, ya kan? Dari Dev sama Iwet membahas mengenai sperma ikan hiu. Terus sama kita ngebahas akar pohon, bagaimana beriman. Biologi kan emang. Cocok dong sperma Iya, ikan iya, hiu iya. sama pohon. Nyambung lah. Tapi kan Besok kita... setiap orang itu kan membawa apapun yang cerita kehidupannya, dan ya setiap cerita kehidupan itu kan bisa dibagi ya. Anyway, untuk menutup sedikit ya, I know me and Lucy, kami berdua tahu banget bahwa menjadi ibu itu bukan perkara yang mudah. Nanti Lucy akan punya episode sendiri. Lucy mungkin bisa cerita struggle-nya dia sebagai mom dengan different episode ya. 1 jam sendiri deh mungkin bisa menguatkan kalian, I believe ya. Tapi mam, apapun yang terjadi, apapun struggle dalam hidup kita, capek itu wajar. Sedih itu wajar, depresi sesaat itu wajar, stres mami wajar dan nggak apa-apa. Tapi bangkit lagi yuk, mami harus waras, mami harus sehat, mami harus happy. Karena kalau maminya nggak happy, maminya depressed all the time, anak-anak nggak bisa rely on you, mam. Dan kalau anak lagi nakal, anak lagi kesasar jalannya, jangan ditinggal. We need you. Gak ada yang bisa. Aduh, aku mau nangis. Aduh, iya bener. Tapi soalnya dia kayak ngomong buat diri lo sendiri ya, Mel. Iya nggak sih? Jangan ditinggal. Ya, anak-anak jangan ditinggal. Gak ada orang yang bisa sayangin anak-anak lebih daripada mami dan dedinya sayangin. Jadi kalau anak lo lagi nyasar, inget lu juga muda pernah nyasar. Lu juga pernah ngaco. Jangan tinggalin anak lo. Dunia gak bisa kasih rumah seperti mami kasih rumah buat anak-anak. Dan lo harus bangun home, not only the place. Lo bisa bangun rumah yang menter kaya raya. Tapi the feeling, anak harus bisa tahu apapun dunia boleh jahat, boleh kejam sama mereka. But I know I can always go back to my home, mami and daddy. Atau mungkin kalau you're single parent, aku punya rumah, ada mama di rumah yang selalu bisa menjadi tempat. It's like my charger. Even saat dunia bilang lu nggak good enough, mami akan selalu bilang you're good enough. Lo jatuh hari ini, lo bangkit lagi besok. Exactly. Semangat karena being a mom is, I know it's tough, tapi kita harus menjadi penolong buat anak-anak kita. Betul. Oh, thank you, Mel. Aduh, Ini nangis gitu kalau anak-anak udah paling mewek deh, ya Allah. Emang udah clear dah ya saya. Pokoknya moms, let yourself and let your kids make mistakes. Nggak apa-apa. Kalaupun capek, nggak apa-apa. Bilang aja capek. Kalian nggak tahu, bilang aja nggak tahu gitu. Iya. Jujur aja. Intinya gitu. Kita sebagai orang tua, sebagai anak, kita jujur aja apapun yang kita rasakan. Karena sebenarnya dari kejujuran itu kita bisa membuka banyak pintu kebaikan kok. Gitu. Ya kan? Oh, peluk Mel. Kalau ada di depan aku pengen aku peluk. Untuk menutup intinya hari ini tadi yang Lucy bilang, as a parent, our words will create our kids' world. Ya, penutup. Oke. Kita jumpa besok, lagi. besok libur Kak, besok libur. Tanggal merah, tapi nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, tetap masuk kita. Iya. Karena kita baru siaran 2 hari, Wak. Masa minta izin. Kalau di radio udah dipotong gajinya nih. Oke, kalau gitu kita ketemu besok ya. Besok kita ketemu lagi ML pagi-pagi. Oke, Bye guys. bye. Thank you. Bye.